Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kita untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian sistem informasi yang berjudul analisis data stunting dan gizi buruk menggunakan sistem informasi kesehatan berbasis data mining. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok. Saya sendiri di sini ada saya sendiri atas nama Fadlin dengan NIM 1925 9025. Saya Indra Arif Kurniawan dengan NIM 19259026. Saya Bayu Krisna Aji dengan NIM 192590113. Pendahuluan. Stunting gizi buruk dan prevalensi penyakit masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang memerlukan pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, data kesehatan umumnya tersimpan dalam format operasional yang terfragmentasi menjadi sehingga menyulitkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stunting, gizi buruk, penyakit menggunakan pendekatan data warehouse dan business intelligence atau BI. Proses tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan model untuk prediksi potensi stunting dan gizi buruk. Adapun metode penelitiannya, yang pertama ada data mining. Data mining adalah proses ekstraksi pola pengetahuan atau informasi berharga dari dataset besar menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin. Ada algoritma C4.5, yaitu adalah dasar bagi algoritma modern seperti C5.0 dan sering diimplementasikan dalam library seperti scikit-learn atau WEKA. Yang ketiga ada data warehouse dan business intelligence. Data warehouse dan business intelligence adalah kedua alat yang berbeda, tetapi antara data warehouse dan data business intelligence saling berkaitan. Jika sedang membicarakan business intelligence, maka Anda tidak dapat tanpa membicarakan data warehouse juga. Yang terakhir ada proses ETL, extract transform load, atau disingkat OLAP, adalah singkatan dari OLAP adalah singkatan dari Online Analytical Processing, sebuah teknologi untuk menganalisis data multidimensi dari basis data, gudang data, atau data lake. Ini memungkinkan pengguna melakukan query kompleks, agregasi, dan penambangan data pada dataset besar untuk menemukan wawasan tren dan pola. Di sini ada data transformasi. Pada tahap ini, transformasi dataset disiapkan agar lebih terstruktur dan sesuai dengan proses pemodelan data mining. Proses ini dilakukan dengan penyelesaian formal atribut sehingga dapat diolah secara optimal oleh algoritma. Pada penelitian ini penyelesaian dilakukan menggunakan rapid miner, salah satunya dengan mengubah tipe data tertentu dari polynomial menjadi binominal sebagaimana diperlihatkan pada gambar. Berikutnya, Kemudian data mining. Gambar pertama menunjukkan penggunaan operator decision tree pada rapid miner, sementara hasil produk pohon keputusan yang dihasilkan ditampilkan pada gambar kedua. Model ini digunakan untuk memprediksi potensi penyakit jantung berdasarkan dataset yang telah melalui tahap selection dan transformation sebelumnya.
Kemudian evaluation, gambar 1 dan 2 menggambarkan alur pengujian di RapidMiner dimulai dari proses import dataset, penentuan set role, lalu penggunaan cross validation untuk melatih model. Pada subproses testing dilakukan pengujian sekaligus pengukuran kinerja model, selanjutnya dipilih operator apply model, di mana model decision tree digunakan sebagai metode pengujian. Operator performance berfungsi menghitung akurasi berdasarkan hasil prediksi. Lalu nilai akurasi. Nilai akurasi 80% model menunjukkan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 80% dengan micro average 75%. Ini berarti dari total prediksi yang dilakukan, 80% berhasil mengklasifikasikan data dengan benar. Model cukup baik dalam mengidentifikasi kelas yang dominan, terutama kelas 0, true 0 dengan 12 prediksi benar dari total 15 instance. Nilai recall di sini kelas 0 sebesar 92,31%. Model sangat baik dan mendeteksi indeks kelas 0. Berhasil mengidentifikasi 92,31% dari indeks kelas 0. Seluruh data yang sebenarnya termasuk kelas 0 dari 12 sampai 13 instance. Dari kelas 1, 0,00%, model gagal total dalam mendeteksi kelas 1. Tidak ada satupun instance kelas 1 yang teridentifikasi dengan benar. Kelas 23, 0,00%, sampai model tidak mampu mengidentifikasi instance kelas 23. Kelas 6, 0,00%, model tidak mampu mengidentifikasi instance kelas 6. Nilai precision kelas 0, 80,00% dari 15 prediksi dari kelas 0, 80%, 12 instance benar-benar merupakan kelas 0 menunjukkan tingkat presisi yang baik. Kelas 1,25 dan 6, 0,00%, model tidak menghasilkan prediksi positif yang benar. Dengan ketiga kelas ini mengidentifikasi model sangat bisa terhadap kelas mayoritas kelas 0. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan data warehouse dan basis intelijen efektif dalam analisis permasalahan stunting, gizi buruk, dan penyakit. Implementasi proses ETL, extract, transform, and load, memungkinkan integritas data kesehatan yang sebelumnya terintegrasi menjadi sebuah sistem terpusat yang terstruktur. Implementasi ETL, proses ETL, extract, transform, load, mengintegrasikan data kesehatan yang sebelumnya terfragmentasi, membentuk sistem terpusat dan terstruktur untuk analisis yang lebih efektif. Dan penerapan algoritma 4.5 yaitu algoritma 4.5 dalam data mining menghasilkan model prediksi yang akurasinya 80%. Efektif mendeteksi kelas mayoritas kelas 0 dengan recall 92,31% dan prediction sebesar 80%. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi hasil dari proyek tugas kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.